Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada hari yang berbahagia ini saya Muhammad Irfan Salahuddin dari HES 19 akan sedikit menjelaskan tentang bayyinah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ya'ni dhanna an-nasu bid-dinari wad-dirhami wa tabayyu bil 'aini wa tabau adhnabal baqari wa tarakul jihad fi sabilillah anzalallahu bihim bala'an falam yarfa'hu anhum hatta yuraji'u dinahum. Yang artinya yaitu dari Ibnu Umar, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia telah bakhil terhadap dinar dan dirham, mereka berjual beli dengan sistem inah dan mereka mengikuti ekor-ekor sapi serta meninggalkan jihad fisabilillah, niscaya Allah akan menurunkan bencana dan Dia tidak akan mengangkat dari mereka hingga mereka kembali kepada agama mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini terdapat empat perkara, yaitu yang pertama watabayyu bil aini, yaitu mereka berjual beli dengan sistem inah. Lalu yang kedua yaitu watabau adznabal baqari, yaitu mengikuti ekor-ekor sapi, atau mereka lebih mementingkan dunianya mereka. Lalu yang ketiga yaitu ridho dengan dunianya mereka. Lalu yang keempat yaitu watarakul jihad fi sabilillah, yaitu meninggalkan jihad fi sabilillah. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, maka Allah akan menimpakan kepada mereka kehinaan dan kerendahan. Akan tetapi di sini ada obatnya, yaitu adalah hatta yuraji'u dinahum, hingga mereka kembali kepada agama mereka. Teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan lebih menjelaskan tentang jual beli inah. Jual beli inah ini adalah di mana seseorang menjual sesuatu atau barang kepada orang lain dengan harga bertempo atau dengan cara kredit. Lalu sesuatu atau barang tersebut diberikan kepada pembeli, kemudian penjual tersebut membeli kembali barang yang tadi dijual kepada pihak lain, yaitu dengan cara kontan atau secara tunai, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang pertama tadi. Nah, dalam akad jual beli inah ini, di mana satu pihak menjual barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan bahwa penjual akan membelinya lagi barang tersebut dengan harga lebih kecil secara tunai atau kontan. Nah, barang atau objek dalam jual beli inah ini merupakan suatu hilah untuk melakukan pinjaman berbunga. Saya akan memberikan beberapa contoh kasus. Misalkan, si A ingin membeli sebuah mobil kepada si B yang harganya 100 juta akan tetapi dengan cara dicicil atau diangsur. Nah, pada sehari kemudian, si A ini menjual lagi mobil tersebut kepada si B dengan harga yang lebih murah, yaitu dengan harga 80 juta, akan tetapi dibeli oleh si B ini kepada si A dengan secara tunai, tidak dicicil secara tunai, langsung kontan 80 juta. Nah, ini bisa disebut dengan jual beli inah. Kenapa? Ya, kita lihat, misalnya secara zohir, kita melihat ini adalah bentuk jual beli. Akan tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang tersembunyi, yaitu adalah qardur riba, yaitu yaitu pinjaman riba. Sebenarnya secara jelas sebenarnya dia itu berhutang 80 juta. Si A ini berhutang 80 juta kepada si B, dan si A ini harus mengembalikan uang tersebut 100 juta kepada si B dengan cara dicicil. Seperti itu. Saya akan memberikan contoh yang lain. Misalkan si bapak A ingin membeli rumah seharga 200 juta. Akan tetapi dia memiliki DP yaitu 50 juta saja, sehingga kurang 150 juta. Akhirnya si bapak A ini meminjam uang 150 juta ke suatu lembaga.
datanglah si Bapak A ini ke lembaga tersebut. Yang katanya lembaga tersebut ini tidak ada ribanya. Nah, ketika datang ke lembaga tersebut, si Bapak pun, saya ingin meminjam uang 150 juta. Akhirnya pihak lembaga tersebut bilang, sudah Pak, Bapak ini kan ingin membeli rumah yang kurang 150 juta. Bagaimana kalau seperti ini saja, kata lembaganya tersebut. Saya beli rumah Bapak tersebut yang udah di DP 50 juta, yaitu dengan seharga 150 juta. Saya beli rumah tersebut seharga 150 juta yang tadi kurang tersebut. Lah, lalu gimana? Lalu setelah itu saya akan jual rumah tersebut kepada Bapak. Bapak tidak apa-apa membeli kepada saya dengan cara diangsur atau dikredit dalam beberapa tahun. Kan saya menjual lagi rumah tersebut ke Bapak, yaitu dengan, ya nggak apa-apa dong Pak, saya mendapatkan untung dari penjualan tersebut. Ya, di total dalam sekian tahun, misalkan 2 tahun, totalnya yaitu adalah 180 juta. Ya, akhirnya si Bapak tersebut, sudahlah nggak apa-apa, yang penting rumahnya bisa saya miliki dan saya bisa mencicil nanti ke lembaga tersebut. Nah, dalam transaksi ini juga disebut dengan jual beli inah. Lah, kenapa? Karena dalam hal ini lembaga tersebut menjadikan rumah atau barang tersebut itu menjadikan sebuah hilah untuk melakukan pinjaman berbunga, tetap saja berbunga gitu. Baik, saya akan memberikan contoh kasus yang ketiga, yaitu misalkan ada si A dan si B. Si A ini datang kepada si B, Pak, saya mau minjem uang sebesar 1 juta. Lah, kata si B, Bapak untuk apa? Kata si A ini, saya untuk membeli HP. Nah, lalu kata si B ini, ya udah beli aja yang saya kan punya HP baru nih, beli aja sama Bapak. Gak apa-apa lah, seharga 1.200.000, tapi dengan dicicil selama 1 tahun. Jadi Bapak bisa bayar per bulannya itu 100.000 rupiah. Akan tetapi dengan syarat, suatu saat nanti saya apabila membutuhkannya, saya akan beli kembali dengan harga lebih rendah, mungkin 1 juta rupiah. Nah, baiklah, akhirnya dibeli. Nah, dalam beberapa bulan kemudian, si Bapak A ini, si A ini udah mencicil per bulannya, udah selama 3 bulan mencicil HP tersebut. Nah, kemudian suatu saat si B ini butuh HP-nya tersebut, akhirnya membeli lagi HP-nya tersebut dari si A secara kontan. Maka si A tersebut mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah dari si B. Nah, lalu si A ini masih mengangsur cicilannya sampai lunas, yaitu tanggungannya, cicilannya itu sisanya ya sebesar 900.000 karena udah terbayar 3 bulan. Nah, sedangkan si B ini mendapatkan HP-nya kembali dan dapat keuntungan 200.000 dari cicilan si A tersebut. Maka ini juga disebut bai inah. Nah, dalam barang siapa yang ingin selamat dari hilah dengan cara syar'i, yaitu maka dia bisa membeli barang dengan kredit dari seseorang. Misalkan tadi Bapak A ini membeli barang kredit kepada Bapak B. Nah, dan si Bapak A ini menjualnya HP tersebut tidak ke Bapak B lagi, akan tetapi menjualnya ke pihak lain, misalkan ke pihak si C. Maka ini dibolehkan, termasuk jual beli tawarruk. Maka dari itu wajib bagi setiap muslim untuk menjaga keselamatan agamanya dan dikabulkan doanya, yaitu mencari yang halal, maka hal itu tidak butuh dari yang haram, dan memintalah kepada Allah dari luas karunia-Nya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja," dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rizki
dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupinya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah akan mencapai urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuannya. Baik, mungkin ini sedikit dari penjelasan saya. Jazakumullah khair. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.